para relasi, para klien, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, khususnya tak ketinggalan Anda pembaca setia buku yang saya tulis setiap tahun. Sungguh tidak terasa waktu bergulir, kita sekarang memasuki masa bulan ke-8 Imlek yang berentang waktu mulai dari 17 September 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 dan berkata kuncikan menepuk dada sendiri, buahkan penyesalan. Saudara sekalian, ketidakpatuhan akan lebih banyak dan lebih sering mengemuka. Ada ingat pada video lalu, pada video ramalan untuk masa cheat gue, telah saya sampaikan bahwa aspek kedisiplinan akan kerap mengalami gangguan, di mana pembangkangan atas kedisiplinan bisa dan sangat mudah terjadi pada berbagai aspek kehidupan. Dan seperti kita ketahui, masalah indisipliner pada masa cheat gue yang baru saja berlalu tentu saja bukan lagi rahasia. Telah banyak kita saksikan peliputan mengenai hal itu pada berbagai media pemberitaan. Sebentar lagi kita akan memasuki era PGWE yang tentu saja berdasarkan kalender sonar berentang waktu mulai 17 September hingga 16 Oktober 2020. Mengacu pada analisis komposisi yin yang 5 unsur, eksistensi unsur tanah yang merupakan parameter bagi tegak tidaknya aspek kedisiplinan pada rentang waktu tersebut bukannya meningkat, melainkan kian menurun. Hal itu tentu saja mengindikasikan bahwa sikap membumi yang seyogianya dikedepankan untuk meminimalkan aspek ketidakdisiplinan tersebut bagai masih jauh panggang daripada api, sungguh tidak sesuai dengan harapan. Terlebih mengingat bahwa aspek semangat dan logika yang sebelumnya masih mampu disubstitusikan oleh kedisiplinan belum beranjak meningkat pula. Karenanya tidak mengherankan kalau pada masa PGWE kelak kita akan dihadapkan dengan berbagai hal yang bahkan tak masuk di akal. Bukan tidak mungkin pada ajang perdebatan berskala formal sekalipun, kita akan melihat bahwa ucapan dan atau aksi-aksi bersifat dan bermuatan dagelan pun kelak akan kian mewabah pula. Dagelan untuk menunjukkan siapa saya diramalkan sebagai yang paling besar kemungkinannya. Dengan menggarisbawahinya, maka tidak berlebihan kalau masa PGWE yang berentang waktu 30 hari tersebut dipredikatkan sebagai era di mana menepuk dada sendiri, buahkan penyesalan. Loh, mengapa membuahkan penyesalan? Saudara sekalian,
berdasarkan metode yin yang 5 unsur. Aksi menepuk dada sendiri justru akan semakin memaksimalkan peranan unsur logam. Dengan kata lain, sekaligus meminimalkan eksistensi dan fungsi daripada unsur tanah itu sendiri. Sedangkan Anda tahu, unsur tanah tadi dapat kita maknai sebagai sebuah kedisiplinan. Dengan kata lain, unsur logam justru akan semakin merusak aspek kedisiplinan. Dengan begitu pula, maka dapat kita garis bawahi, siapapun dan apapun profesi dan aktivitas seseorang, apabila di masa PGW ini memanuverkan sikap keangkuhan dan atau arogansi, kelak hanya akan mendulang kekecewaan belaka. Sikap semacam itu tentu saja tidak akan memperoleh dukungan, melainkan dapat merusak prinsip sendiri. Nah, kalau begitu, apakah dinamika semacam itu patut kita jauhi, patut kita perangi? Ya, sebagai pribadi ataupun pebisnis yang berorientasi pada kemajuan tentunya, yang bersifat konstruktif, kecenderungan terjadinya pergolakan hasrat seperti itu di dalam benak harus diantisipasi semenjak dini, agar mudah dienyahkan dengan sesegera mungkin. Namun untuk diterapkan pada pihak lain, seyogianya ya dipantangkan saja. Jadi yang kita perangi adalah kalau kecenderungan tersebut tadi bergejolak di dalam diri kita sendiri. Paham maksudnya toh? Dengan kata lain dan tegasnya, kita tidak boleh mengintervensi orang lain. Karena orientasi kita adalah bagaimana kita bisa buat satu jalur kemajuan yang betul-betul konstruktif bagi kita sendiri. Nah, tadi kita bilang, hal itu kalau diterapkan pada pihak lain, seyogianya dipantangkan. Loh, kenapa? Itu toh pertanyaannya. Seperti telah dikemukakan, PGW merupakan bulan di mana pemaksaan hasrat dan kehendak lebih besar ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Perlawanan yang dikedepankan secara frontal. Jadi kalau ada pihak lain yang membuat hal semacam itu dan kita lawan secara frontal, dikhawatirkan hanya akan menciptakan reaksi yang justru jauh lebih ekstrim. Lebih ekstrim, ya, karena sikap empati dan simpati sebelumnya masih bisa menyelinap di antara berbagai hal bersifat indisipliner ataupun di antara aksi-aksi pemaksaan kehendak. Jadi kalau kita runut lagi ke belakang, walaupun ada terjadi aksi indisipliner, sikap empati simpati itu masih kelihatan mudah muncul ke permukaan. Namun di masa PGW ini, hal semacam itu dikhawatirkan menjadi terasa kering kerontang. Bahkan bukan tidak mungkin sikap ekstrim tersebut kelak menciptakan batu sandungan terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau berkaitan dengan sikap empati dan simpati yang tadi telah saya sampaikan, tentunya kalau Anda lupa, silakan Anda simak lagi, seksamai kembali video yang baru saja berlalu, video untuk masa cheat gue. Sadar, kita harus sadar
bahwa perilaku ataupun menepuk dada sendiri sungguh tidak menguntungkan. Tetapi yang kita khawatirkan bisa terjadi tanpa kita sadari terlebih dahulu. Maka kita harus sedia payung sebelum hujan. Upaya pencegahan agar dinamika tersebut tidak mungkin mengendala diri kita, harusnya kita persiapkan terlebih dahulu. Setidaknya jangan sampai membelenggu keseimbangan benak kita. Nah, untuk itu kita perlu memasifkan aspek kesabaran demi mewujudkan kecermatan. Nah, dengan adanya kecermatan yang kita fungsikan secara masif, maka kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak terduga tadi dapat kita minimalkan. Nah, oleh sebab itu, kecermatan seyogianya Anda garis bawahi. Sabar dan kecermatan adalah dua aspek yang seyogianya tidak pernah dilupakan di sepanjang masa PGW ini. Nah, kemudian bagaimana? Setiap sio mengimplementasikan hal itu agar sio yang diramalkan kurang beruntung bisa memperoleh keberuntungan yang jauh lebih baik, dan yang sudah baik dapat mengukirnya menjadi sebuah kesuksesan yang sangat signifikan. Anda yang bersio tikus, saya menorehkan kalimat yang sebaiknya Anda kaji dengan matang. Utamakan ketenangan, buang kejenuhan. Dengan kata lain, di masa PGW ini, ketenangan Anda sangat mudah diusik. Dan oleh sebab itu, yang dikhawatirkan Anda tenggelam di dalam kejenuhan. Dan kejenuhan merupakan pangkal di mana berbagai hal bisa menjadi terbengkalaikan. Nah, yang patut kita pahami, saudara, jenuh seolah-olah satu hal yang gampang kita kendalikan. Namun, kejenuhan Anda yang bersio tikus terjadinya pada saat di mana Anda sedang ciong. Ingat itu. Nah, kalau ciong itu meningkat, ya, bukan semata melahirkan kesilafan, tetapi berpotensi buruk pula pada daya juang yang kian melemah. Kalau kejenuhan itu tidak terjadi pada saat ciong, recovery-nya tentu saja sangat mudah. Tetapi yang harus Anda waspadai adalah jangan sampai kemudian kejenuhan Anda melahirkan berbagai hal yang negatif, destruktif, melemahkan daya juang, bahkan bukan tidak mungkin pengontrolan Anda terhadap pembiayaan bisa abai, di mana pengeluaran sulit sekali dikekang. Ya, dengan kata lain pula, sebaiknya Anda mewaspadai pengeluaran Anda. Karenanya, fokuskan pikiran, waspadai pencabangan. Nah, kejenuhan tadi harus Anda lawan dengan pikiran yang terfokus, yang jauh daripada keinginan mencabangkan hasrat. Jadi kalau Anda berkehendak membuat sesuatu yang baru di bulan ini, atau Anda diajak oleh siapapun,
sebaiknya jangan dahulu, tundalah dahulu. Demi kestabilan, ya, kita mau jaga kestabilan. Kenapa saya katakan demi kestabilan? Oh, tentu diramalkan bulan ini keberuntungan Anda harus diwaspadai. Potensi tereduksi menjadi sesuatu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian terjadi dan berlarut-larut sehingga merusak era di sepanjang sisa masa tahun tikus logam Imlek 2571 ini. Jadi demi kestabilan, tajamkan kecermatan agar selinap peluang takkan lolos dari genggaman. Jadi Anda harus ekstra cermat agar peluang dapat Anda kenali sehingga tahu yang mana palsu dan yang mana yang perlu Anda raih. Oleh sebab itu, saya memohon Anda mengingat satu kalimat. Tenang dan cermat. Pupuskan kekeliruan, mantapkan peluang. Sio kerbau. Sinergitas antara kerja keras dengan kecermatan yang kian mudah dimasifkan jangan sampai disia-siakan. Anda yang bersio kerbau patut paham bahwa sebagai seorang pekerja keras, kemampuan Anda di bulan ke-8 ini akan meningkat. Namun apabila hal itu tidak Anda combine, tidak Anda padukan dengan kecermatan, dikhawatirkan kerja keras itu tidak mampu mendongkrak keberuntungan. Padahal keberuntungan Anda di bulan yang satu ini berpotensi jauh melompat. Oleh karenanya, walau celaan bisa ciptakan keburukan, ketegasan tak pantas tergadaikan. Dalam konteks ini, saya berharap Anda paham betul. Walaupun Anda dicela, ya, Anda tidak perlu menghiraukan hal itu. Ketegasan Anda justru harus semakin diteguhkan. Dan Anda pun tidak perlu khawatir untuk mencela. Kalau hal itu memang sangat diperlukan untuk suatu kemajuan. Ya, dengan kata lain, prinsip Anda betul-betul harus teguh, betul-betul harus tegar. Nama baik tertegakkan, peluang datang berkejaran. Kalau ketegasan Anda tidak tergadaikan, justru nama baik Anda akan menjulang, tidak mungkin akan terkebelakangkan. Dengan begitu malahan peluang akan datang berkejaran. Kesabaran pun oleh karenanya pantas dikedepankan, ya. Walaupun kita tegas, kita perlu sabar. Demi pemuncakan, karena potensi Anda akan memuncak. Bina kehandalan teamwork, ya. Jadi teamwork Anda harus diajak bersama agar maksimalisasinya dapat terwujudkan dengan baik dan sebagaimana yang Anda harapkan. Dan dengan adanya teamwork tadi diharapkan Anda pun tidak akan menepuk dada sendiri. Oke? Nah, untuk itu Anda yang bersio kerbau, tolong ingat satu kalimat. Sabar namun
tegas. Enyahkan keburukan, dukung kesuksesan. Anda yang bersio macan, asalkan tidak terkontaminasi emosi. Artinya apa sih? Oh, diramalkan Anda di bulan ke-8 ini gampang emosi, maka diminta jangan emosi, gitu toh. Kalau Anda tidak emosi, kegigihan yang kini mudah berkobar, bagaikan tak kenal kata menyerah itu, kelak akan membimbing langkah Anda. Ya. Kalau Anda emosi, maka tidak ada pembimbingan. Anda mungkin bisa ngawur. Itu sebabnya Anda diminta untuk tidak emosi, supaya Anda akan berjalan pada track yang benar. Di mana dengan track yang benar tersebut, resiko pun dapat Anda minimalkan. Dan juga kesuksesan mudah Anda tingkatkan. Walau bertahap, tetapi signifikan. Nah, Anda tidak perlu terburu nafsu di bulan yang ke-8 ini. Anda perlu bertahap, jangan terburu nafsu, ya. Karena dengan kebertahapan tadi, kemajuan Anda akan tampak signifikan, walaupun belum besar sekali. Signifikansinya akan kelihatan nyata. Karenanya kukuhkan prinsip, mantapkan tujuan. Pegang prinsip Anda, tetapi Anda harus punya tujuan yang pasti, ya, demi pengembangan. Dengan kata lain di sini yang saya maksudkan, potensi Anda untuk memperoleh peningkatan keberuntungan itu sedang terbuka. Tetapi kita mau lebih bagus lagi, begitu. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, maka manuverkan aksi sebatas kemampuan. Jangan kebablasan. Sebab kalau Anda melakukan hal yang di luar batas kemampuan, coba saja bayangkan, kalau Anda tidak mampu mengangkat berat 100 kilo dan Anda paksakan, maka bukan beban tersebut yang terangkat, tetapi tulang punggung Anda yang patah. Tolong dipahami itu. Ya, jadi tolong aksi Anda jangan sampai kurang ataupun berlebihan. Anda harus bisa mengukurnya dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, terhadap Anda yang bersio macan, saya pun menitipkan satu kalimat. Gigih. Anda harus gigih, tapi tanpa emosi, membuka peluang, hematkan kemampuan. Jadi dengan kemampuan yang ada, Anda harus bisa membuka peluang, asalkan emosi tidak terlibat di dalamnya. Saya ulangi, gigih tanpa emosi, membuka peluang, hematkan kemampuan. Anda yang bersio kelinci, masifkan kecermatan Anda. Tingkatkan pengontrolan, waspadai pembokongan. Kenapa saya katakan ini? Karena potensi Anda untuk abai, kurang peduli, kurang kontrol, sehingga Anda abai terhadap sesuatu yang jangan-jangan merugikan Anda. Itu sangat mungkin terjadi. Makanya saya berharap Anda harus memasifkan kecermatan, meningkatkan kontrol, dan waspadai. Ada tidak pembokongan? Hati-hati itu. 3 aspek yang pada sebulan ini tentu saja hal itu pantas dimasifkan, ya. Agar kestabilan takkan sukar dipertahankan. Nah, ingat kalimat saya. Masifkan kecermatan, tingkatkan pengontrolan, waspadai pembokongan.
3 aspek yang pada sebulan ini pantas dimasifkan agar kestabilan tak sukar dipertahankan. Artinya apa? Artinya potensi Anda mengalami penurunan pendapatan, mengalami penurunan keberuntungan sangat mungkin terjadi. Dan itu patut Anda jaga, jangan sampai terjadi. Nah, oleh sebab itu juga, maka masukan, pandangan, info, dan lain sebagainya yang berbentuk apapun yang datang kepada Anda, jangan ditelan mentah-mentah, haruslah dikaji secara mendalam. Karenanya gampang percaya berpotensi mengundang bahaya. Jadi Anda boleh curiga di bulan yang satu ini. Bahkan itu sangat disarankan. Demi keamanan dan eksistensi. Ya, jadi kita perlu mengamankan diri kita. Jangan sampai terjadi adanya penurunan dan jangan sampai kondisi kita menjadi terjungkal oleh perbuatan orang lain. Hindari spekulasi, waspadai arogansi, pantangkan perseteruan. Jadi dipancing untuk kemarahan dengan cara apapun, sebaiknya Anda menghindari diri Anda. Jangan melawan, ya. Kalau perlu, jurus yang paling sakti perlu Anda terapkan. Langkah 1000. Kalau diperlukan. Untuk Anda yang bersio kelinci, tolong dicamkan betul. Demi mempertahankan keamanan dan eksistensi tadi, satu kalimat yang patut Anda ingat betul adalah bahwa cermat dan waspada. Cermat dan waspada, eksistensikan diri, stabilkan kesuksesan. Jadi Anda diminta untuk senantiasa cermat dan waspada. Anda yang bersio naga, balutan kecermatan terhadap keberanian dan ketegasan kini merupakan dongkrak kesuksesan yang ampuh luar biasa. Jadi Anda di bulan ini memiliki keberanian yang berlebih, juga ketegasan yang berlebih. Namun kalau keberanian dan ketegasan itu tidak Anda balut dengan kecermatan, yang akan terjadi adalah aksi yang kebablasan. Nah, dengan balutan kecermatan tadi, maka apa yang Anda perbuat akan mendongkrak kesuksesan. Dan kesuksesan itu tidak dapat dikatakan kecil, besar, bahkan signifikan. Nah, oleh sebab itu, kalau kehilangan kecermatan, kita kehilangan kecermatan nih, artinya apa? Artinya ada pertanda buruk. Jadi, kalau Anda merasa kecermatan Anda berkurang, cepat-cepat ya, fokuskan kembali, tajamkan kembali, agar hal-hal yang sifatnya merugikan tidak mungkin terjadi. Kehilangan kecermatan bisa jadi pertanda buruk merugikan bagi aksi-aksi yang jauh lebih besar. Ya, itu yang patut Anda garis bawahi. Karenanya, target ambisi patut terukur dalam batasan pengontrolan. Di bulan Imlek yang satu ini,
potensi Anda agak sedikit naik atau agak sedikit menurun. Ya, itu bisa terjadi. Dan tentunya kita berharap selalu naik. Karena kita tuh ya egois lah ya, kepengennya kan yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang jelek kita nggak mau kan. Nah, untuk memperoleh yang baik tadi, ya kita harus melakukan atau membuat satu perencanaan dengan ambisi, dengan target yang kita bisa kontrol. Kalau sudah di luar batas pengontrolan, sebaiknya target tersebut kita abaikan dahulu daripada kemudian melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Demi penggemilangan, jangan biarkan intervensi siapapun mengganggu rencana ataupun aksi. Jadi, saya nggak bisa pegang nih. Tadi kan dibilang, kalau nggak bisa pegang di luar kontrol, jangan. Ada bilang, saya punya orang untuk mengontrol. Hati-hati, ya. Karena jangan sampai orang tersebut kemudian mempunyai misi visinya sendiri, bahkan hal itu kemudian mengintervensi kepentingan Anda. Ingat, saudara, kekecewaan tidak datang lebih dahulu. Penyesalan selalu adanya di belakang. Dan jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai segala sesuatu yang buruk terjadi pada saat Anda justru sedang berada di puncak. Oleh sebab itu, saya meminta Anda untuk mengingat satu kalimat. Berani dan tegas berkecermatan gemilangkan keberuntungan. Anda harus memang berani seperti tadi dikatakan, tapi harus tegas dan cermat. Ya. Nah, itulah yang menggemilangkan keberuntungan Anda yang bersio naga. Anda yang bersio ular, asalkan tidak serakah, perpaduan sikap logis, naluri dan pengalaman kelak memuncakkan daya juang objektif dengan potensi kekeliruan seminimal mungkin. Asalkan tidak serakah. Artinya apa? Di bulan ke-8 Imlek ini, dorongan Anda untuk menjadi serakah sangat besar. Menjadi serakah artinya Anda akan berusaha menggapai sesuatu yang di luar kemampuan Anda. Itu yang menjadi hambatan Anda. Jadi di bulan Imlek yang ke-8 ini, Anda yang bersio ular diharapkan bisa bersikap wajar dan objektif. Kalau itu dilakukan, maka logika Anda, naluri Anda, pengalaman Anda itu akan tersatu padukan sehingga kemungkinan Anda gagal itu sangat kecil. Tetapi kalau Anda serakah, yang terjadi adalah pencabangan di mana fokus kepedulian tidak akan terwujudkan. Nah, untuk itu ketajaman pengamatan tentu saja patut diandalkan maksimal. Karenanya kobaran semangat harus diseiramakan pula. Jadi Anda harus mengobarkan semangat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau itu Anda lakukan, luar biasa. Lompatan yang luar biasa akan terjadi dan sangat mungkin itu di luar dugaan Anda sendiri. Ya, ingat itu. Nah, demi pemantapannya nih, buat rencana yang matang. Rencana tetap harus dilakukan dong ya. Laksanakan dengan kedisiplinan dan kecermatan. Semuanya menjadi milik Anda. Oke.
Nah, untuk itu Anda harus juga, saya minta untuk mengingat satu kalimat, logika dan naluri objektifkan aksi membuka banyak peluang. Logika dan naluri. Di bulan Imlek yang satu ini, logika dan naluri Anda dapat Anda kemas untuk mengobjektifkan segala sesuatu, sehingga peluang-peluang yang tertutup akan terbuka. Asalkan itu semua sesuai dengan kemampuan Anda, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak mengejarnya. Asalkan serakah jangan terjadi. Keserakahan patut dipantangkan. Anda yang bersio kuda, era cheat gue bulan lalu dong, ya. Sekarang pe gue nih. Era cheat gue, tentukan masa pe gue. Loh, apa yang dimaksud? Nah, kalau Anda lupa, simak lagi, seksamai lagi, putar lagi rekaman video cheat gue. Secara garis besar, ada dijelaskan pada saat itu bahwa era cheat gue merupakan satu bulan di mana apabila Anda manfaatkan dengan baik dan benar, maka bulan tersebut dapat meminimalkan, bahkan menghilangkan, mengenyahkan berbagai hal yang sifatnya ciong, yang sifatnya negatif destruktif menjadi positif dan konstruktif. Ya. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, kendalikan emosi dan kobaran semangat agar sikap membumi tak mungkin terabaikan. Nah, kalau kemudian Anda sudah melakukan masa cheat gue dengan baik dan benar, kemudian Anda di bulan ini bisa kendalikan emosi, di mana semangat pun dapat dikendalikan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kebutuhan, maka sikap membumi Anda, pendisiplinan diri dan tanggung jawab itu tak akan mungkin terabaikan, ya, sehingga Anda akan selalu berada pada jalur yang benar, selalu on the track. Nah, tanpa emosi, perubahan situasi tak akan merisaukan. Artinya, di bulan ke-8 ini, Anda yang bersio kuda akan dihadapkan dengan sangat mungkin perubahan situasi yang mendadak, dan Anda diharapkan tidak akan merisaukan hal itu kalau apa yang tadi telah disampaikan Anda pegang teguh. Tanpa kobaran berlebih, manuver aksi mudah dikendalikan. Jadi kalau kobaran Anda sebagaimana mestinya, sesuai kebutuhan, maka aksi Anda mau belok kiri, belok kanan, lompat kiri, lompat kanan, semua dalam kontrol Anda. Tidak mungkin Anda akan terjungkal. Itu yang dimaksud. Karenanya kehendak jangan diledakkan. Jadi kalau Anda di bulan ini tuh rasanya maunya meledakkan suatu ambisi yang besar, jangan diledakkan. Harus sesuai dengan kebutuhan, ya. Tolong digaris bawahi. Demi kesinambungan, ya. Demi kesinambungan. Kenapa dikatakan demi kesinambungan? Oh, rupanya di bulan ke-8 Imlek ini potensi keberuntungan Anda yang bersio kuda diramalkan agak turun. Nah, kalau bisa jangan turun dong. Paling enggak sesuai dengan bulan yang lalu. Itu yang dimaksud, ya. Untuk itu upayakan penghematan. Kecerobohan tentu saja harus kian diwaspadai. Artinya, potensi Anda untuk berbuat ceroboh
itu bisa terjadi dari beberapa bulan yang lalu. Bahkan di bulan ini dikhawatirkan kecerobohan itu bisa meningkat. Dan itu harus tetap Anda waspadai. Nah, oleh sebab itu, saya mohon diingat betul satu kalimat untuk menjadi pegangan Anda. Kestabilan emosi dan semangat sinambungkan keberhasilan. Jadi kalau Anda mau keberhasilan Anda tidak menurun, bagus-bagus kalau dia bisa meningkat, maka yang perlu Anda utamakan adalah kestabilan emosi dan kestabilan dalam semangat. Anda yang bersio kambing, disiplin dan cermat kini lebih mudah diwujudkan. Di awalan pada prolog saya mengatakan bahwa kita perlu sabar dan cermat. Kenapa? Karena aspek kedisiplinan dan tanggung jawab di bulan Imlek yang ke-8 ini bukannya meningkat, melainkan menurun. Sehingga hal itu bisa mengkhawatirkan, mengganggu sepak terjang kita sebagai seorang pebisnis. Namun bagi Anda yang bersio kambing, tentu kondisinya menjadi berbeda. Karena dikatakan di sini bahwa disiplin dan cermat kini lebih mudah diwujudkan. Bagi yang bersio lain mungkin itu lebih sulit, bagi Anda lebih mudah. Semangat pun tak sukar dimasifkan. Oh, luar biasa tak? Walau prinsip belum terkokohkan, setidaknya lebih bisa diandalkan. Luar biasa. Ya. Jadi Anda disiplin, Anda gampang cermat, Anda punya semangat, dan bahkan prinsip Anda lebih baik dibandingkan bulan-bulan yang lalu. Ini adalah modal. Nah, satu hal yang perlu diingat, asalkan ambisi sesuai batas kemampuan, takkan mungkin kinerja terkalang rintangan. Jadi bulan Imlek ke-8 ini banyak kali menuntut kita untuk selalu mengukur kemampuan kita agar kita dapat menyelaraskan kemampuan kita dengan ambisi yang kita mau kejar. Ya. Yang penting adalah agar kinerja kita tidak terkalang rintangan, sehingga produktivitas kita pun tentu saja diharapkan mudah meningkat. Karenanya jangan buang waktu dengan percuma. Jadi Anda yang bersio kambing diharapkan tidak abai, tidak asal-asalan, melainkan membuat perencanaan yang matang dan bertanggung jawab terhadap perencanaan tersebut demi kestabilan bahkan kemajuan. Nah, demi kestabilan bahkan kemajuan artinya apa? Ada kecenderungan sedikit menurun, tetapi potensi untuk menstabilkannya mudah, bahkan bisa menjadi satu kemajuan. Ini yang harus dicamkan betul agar Anda betul-betul bisa mengondisikan apa yang tadi telah disampaikan sebagaimana mestinya. Nah, oleh sebab itu pula, dan demi kestabilan dan kemajuan tadi, pendelegasian hak dan kewenangan sepatutnya ditiadakan. Jadi, apapun yang Anda kerjakan di bulan ini harus bisa Anda lihat, bahkan kasar kata harus bisa Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Nah, oleh sebab itu kalimat yang patut Anda camkan betul adalah bahwa ambisi
dan hemat waktu, muluskan kinerja, wujudkan harapan. Jadi, Anda punya ambisi dan waktu Anda harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Anda yang bersio monyet, apabila hasrat spekulasi terasa menggelayuti benak, ketenangan pikiran harus disiasati dahulu. Jadi kalau Anda ada gejolak, wah ini mesti begini, ini mesti begini, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya ada unsur gambling di dalamnya, nah berarti itu nggak benar, ya. Berarti Anda tidak tenang, Anda tidak ada fokus. Nah, jadi Anda harus menenangkan pikiran Anda terlebih dahulu, ya. Itu pertandanya. Tetapi kalau sebaliknya, di mana Anda merasa begitu tenang, benak Anda begitu mudah untuk difokuskan ke sesuatu yang Anda inginkan, maka perwujudan daripada ketenangan itu akan melahirkan berbagai hal yang sifatnya positif dan konstruktif. Nah, kalau itu bisa Anda wujudkan, maka tidak ada salahnya kalau penggencaran aksi tidak Anda tunda lagi. Gebrak, ya, gebrak dan gebrak. Jadi kalau Anda tenang, benak Anda tenang, aksi boleh Anda pacu dengan segenap kemampuan. Karena segalanya seolah-olah Anda dapatkan dengan sangat mudah. Bahkan dapat diasumsikan seolah-olah bagaikan jatuh dari langit. Karenanya, masifkan perencanaan. Kobarkan semangat. Nah, kalau perencananya tidak terstruktur dengan baik, maka yang dikhawatirkan adalah pencabangan, sehingga pemuncakannya tentu tidak akan signifikan. Nah, oleh sebab itu, tolong digarisbawahi, masifkan perencanaan, kobarkan semangat, bulatkan keyakinan Anda demi optimalisasi keberuntungan. Nah, demi optimalisasi keberuntungan, artinya apa? Dibandingkan bulan Imlek yang lalu, potensi Anda di bulan Imlek yang satu ini jangan-jangan penuh dengan hal-hal yang di luar dugaan, melompat signifikan. Nah, untuk itu, maksimalkan kecermatan, prioritaskan target-target kejaran. Jadi, Anda jangan serakah. Banyak peluang. Anda harus pilih mana yang harus Anda prioritaskan. Ya, karena kalau semuanya dikejar, jangan-jangan banyak yang berhamburan di jalanan. Ya, jadi Anda harus memilah dan memilihnya mana yang betul-betul potensial. Nah, untuk itu tolong diingat satu kalimat. Tenang tanpa beban. Jadi Anda harus tenang tanpa beban. Tajamkan penilaian, luaskan kesempatan. Jadi sepanjang Anda tenang, tiada beban di pikiran, maka penilaian Anda terhadap sesuatu, tidak terkecuali terhadap prospek dan kesempatan bisnis, akan menajam. Dan oleh sebab itu, maka berbagai peluang takkan lari dari genggaman Anda. Tenang tanpa beban, tajamkan penilaian, luaskan kesempatan. Anda yang bersio ayam, kecermatan memang merupakan syarat utama. Ingat ya, di awal pada prolog, pada pembukaan saya sudah menyampaikan bahwa sabar dan cermat itu merupakan syarat bagi kita untuk menggapai
kesuksesan yang sebaik mungkin di masa bulan ke-8 Imlek ini. Saya ulangi, kecermatan memang merupakan syarat utama untuk menggapai kesuksesan di era PG ini. Namun kalau berlebih dikhawatirkan akan menciptakan gejolak perfeksionis belaka. Anda yang bersio ayam diharapkan cermat, seperti sio-sio yang lain pun diharapkan hal yang serupa. Namun kecermatan yang terlalu luar biasa, bahkan sampai kita menamakannya itu sebagai suatu yang bersifat perfeksionis, itu adalah sebuah kekeliruan yang tidak patut terjadi. Kenapa? Karena kalau hal yang perfeksionis itu kemudian bersarang di dalam benak, kekhawatiran orang yang pengen perfect biasanya juga banyak kekhawatirannya. Khawatir tidak akan mencapai perfeksionis tersebut, ya. Jadi kekhawatiran inilah yang kita harus waspadai, jangan sampai mudah menyelinap ke dalamnya. Dan ini tentu saja menjadi batu sandungan yang tidak kita sangka, tidak kita duga, karena berada di dalam benak kita sendiri. Karenanya, kewajaran patut kian dikedepankan. Jadi, sikap wajarlah ya yang harus kita kedepankan. Kita perlu cermat. Tetapi kecermatan itu jangan sampai terlalu berlebihan sehingga menimbulkan kekhawatiran. Demi kesinambungan peluang. Demi kesinambungan peluang. Berarti peluang bisa drop nih. Ya. Nah, jangan sampai drop. Kita maunya peluang ini sinambung dong, berkelanjutan gitu ya. Nah, kalau dia tuh berkelanjutan, apa yang harus kita lakukan? Demi kesinambungan peluang, bertahan ataupun menyerang, jangan sampai tak terkendalikan. Jadi kita harus bisa bertahan, defense. Kita juga harus bisa menyerang, ofensif. Tetapi semuanya harus terukur dan jangan berlebihan, karena hal itu pun bisa menimbulkan kekhawatiran pula. Dengan kata lain, Anda yang bersio ayam harus menghindari diri dari segala bentuk kekhawatiran agar sepak terjang dapat dilaksanakan dengan baik, benar, dan sebagaimana harapan kita sendiri. Anda yang bersio ayam patut mengingat kalimat wajar tak khawatir, sinambungkan peluang dan keberhasilan. Anda yang bersio anjing, logika terjunjung, naluri menyelaraskannya. Jadi kalau Anda yang bersio anjing menjunjung logika Anda, jadi mengutamakan logika, maka naluri Anda nih, ya, insting Anda, ya, hal-hal yang tanpa Anda sadari bisa mencuat dengan sendirinya, itu akan menyelaraskan, ya, logika Anda dengan insting Anda tadi, ya. Tetapi apabila logika terabaikan, naluri mudah gamangkan benak dan kehendak. Jadi logika di bulan Imlek yang satu ini harus Anda utamakan. Jangan sampai Anda kemudian abai terhadap logika. Jangan kemudian Anda lebih menuruti
naluri belaka. Karena naluri Anda tanpa logika tadi justru bisa menggampangkan kehendak Anda sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin. Ya, kalau sudah itu terjadi, maka gejolak khayalan justru menyimpangkan kehendak hingga gadaikan objektivitas. Kalau Anda tidak mengutamakan logika, maka yang masuk ke dalam benak dikhawatirkan adalah hayalan-hayalan, berbagai kehendak yang sifatnya justru hanya fata morgana belaka. Karenanya, motivasikan semangat, masifkan tekad perencanaan. Loh, logika yang kita mau junjung, kenapa yang dimotivasikan semangat? Karena dengan memotivasikan semangat, maka logika akan turut di dalamnya. Karena bagi Anda khususnya, logika dan semangat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan memotivasi semangat, maka logika Anda akan mencuat dengan sendirinya. Nah, untuk itu masifkan pula tekad perencanaan. Nah, kalau Anda bertekad, rencana Anda bulat, maka tidak mungkin ada sesuatu yang berketidakmungkinan. Segala-galanya menjadi sangat mungkin bagi Anda. Demi kestabilan dan peningkatan, satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa potensi Anda di bulan yang satu ini, kalaupun anjlok, sebetulnya tidak akan besar. Tetapi potensi peningkatan sangat terbuka. Sehingga kalau peningkatan itu tidak terwujud, artinya kita kurang tanggap. Ya. Nah, untuk itu maka ada satu hal yang harus kita sikapi. Apa itu? Sikap mengalah. Mengalah untuk menang patut semakin dikedepankan. Dengan kata lain, apapun yang terjadi di bulan Imlek ke-8 ini, sepatutnya kita hadapi dengan kesabaran dan dengan mengalah untuk sebuah kemenangan. Ya. Nah, oleh sebab itu, tolong diingat kalimat objektif dan mengalah, cegah penurunan, dongkrak kemajuan. Kalau kita selalu objektif dan selalu kita mengalah untuk menang, maka penurunan tak mungkin terjadi. Yang ada adalah kemajuan yang justru berpotensi terdongkrak, ya, mencuat ke posisi yang jauh lebih signifikan. Anda yang bersio babi, pemaksaan kehendak, batasi pengamatan, lemahkan jangkauan. Artinya di bulan Imlek yang satu ini, Anda yang bersio babi punya potensi melakukan pemaksaan kehendak, dan itu tentunya jangan sampai terjadi. Karena kalau terjadi, maka pengamatan Anda menjadi sempit, di mana jangkauan Anda untuk meraih sesuatu pun akan terlemahkan pula. Sebaliknya, sikap bijak dan tak khawatir tersaingi. Ya, lapangkan cakrawala berpikir, bumbungkan nama baik. Jadi Anda harus jauh lebih bijaksana dan Anda tidak perlu khawatir tersaingi, ya, karena dengan demikian justru cakrawala berpikir Anda akan semakin terbuka lapang, nama baik Anda semakin berkobar, semakin meninggi, bahkan pemuncakan kesempatan pun
tak mungkin tidak, pasti akan Anda alami. Ya, jadi itulah yang harus Anda lakukan, sikap bijak dan tak khawatir tersaingi. Jangan memaksakan kehendak. Nah, oleh sebab itu dan karenanya, masifkan tanggung jawab. Ya, di dalam hal bijak, sikap bijak, tentu ada tanggung jawab di dalamnya. Nah, tanggung jawab tadi sebaiknya Anda masifkan. Hindari belenggu hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Jadi hal-hal yang bersifat remeh-temeh jangan terlalu Anda pusingkan. Jangan membesarkan hal kecil sehingga sukar ditanggulangi. Ya, janganlah Anda terbelenggu oleh hal-hal semacam itu. Ya, Anda harus dapat menyelesaikan hal yang kecil tanpa membuatnya menjadi besar. Jangan terbelenggu di dalamnya. Demi maksimalkan kesuksesan. Jadi potensi Anda untuk sukses di bulan Imlek 1 ini, rentangnya itu masih terbuka sangat lapang. Ya. Nah, tingkatkan komunikasi. Jadi Anda diharapkan untuk meningkatkan hubungan dengan relasi, di mana komunikasi harus semakin diberdayakan, dan buang keraguan, buang pula kemalasan. Tanpa ragu, tanpa malas, dan komunikasi terbentuk, maka tidak ada lagi yang ganjalan yang patut Anda khawatirkan. Semuanya akan terlaksanakan sebagaimana harapan Anda sendiri. Anda yang bersio babi, tolong diingat satu kalimat, bahwa tanggung jawab dan komunikasi bumbungkan keberuntungan. Sahabat-sahabat yang baik hati, para relasi, sahabat sonora, dan terlebih pula para pembaca buku setia yang saya tulis setiap tahun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini semakin melengkapi apa yang telah saya gariskan pada buku. Karena walau bagaimanapun, ramalan bulan Imlek ke-8 ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan apa yang telah saya tuliskan pada buku sebagai pijakan dasarnya. Oleh sebab itu, sinergitas di antara apa yang telah saya sampaikan dengan apa yang saya tuliskan pada buku, tolong Anda seksamai dengan baik dan benar, karena harapan saya dengan menyampaikan ini adalah kesuksesan Anda semakin hari semakin meningkat. Demikian, saudara sekalian, sukses selalu.